Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita ke kolam utama. Jadi untuk sore hari ini saya bakal membahas bagaimana cara penanganan yang dilakukan ketika kita melihat ikan koi kita itu sering menggesekkan badannya di dasar kolam maupun di pinggir kolam, dan sampai-sampai kan kita itu juga lompat di kolam. Jadi ini kolam saya itu kolam outdoor. Jadi ketika panas dia itu kepanasan, kemudian ketika hujan dia itu kehujanan. Jadi untuk penanganan pertama yang kita lakukan itu atau yang kita berikan itu, kita di sini menggunakan berhubung garam ikan saya itu habis, jadi di sini saya menggunakan garam dapur. Nah ini dia garamnya. Untuk kolam yang diameternya ini 3 kali 3 meter, kemudian ketinggian air kurang lebih 1 meter. Saya itu gunakan cuma 3 bungkus. Untuk sesuai pengalaman saya itu ini sudah cukup untuk ikan saya, karena dulu saya sempat praktekkan juga atau sering saya lakukan. Ikan itu ketika saya selesai memberi garam, ikannya itu untuk 2 hari ke depan tidak ada lagi yang menggesekkan badan di dasar kolam. Jadi sambil memberi garam di kolam, saya bakal menjelaskan penyebab lainnya kenapa ikan itu bisa menggesekkan dan cara penanganannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu, yang pertama dikarenakan hujan, mungkin karena pH airnya itu turun, jadi tidak disenangi oleh ikan koi. Nah, untuk penanganannya sendiri itu diberi garam. Kemudian untuk penanganan keduanya itu kita dripping airnya atau kita buang airnya 30-50%. Kemudian kita dripping, isi air baru. Kemudian setelah kita isi atau dripping air baru, kemudian pemberian garam, kita puasakan selama 2 hari saja. Saya kira itu sudah cukup, 2 hari puasakan. Ketika tidak ada perubahan pada ikan kita itu tetap loncat, kemudian tetap menggesekkan badannya di dasar kolam, kita ambil ikan itu, kemudian kita cek badannya apakah berlendir atau ada kutu di badannya. Nah biasanya ketika ada kutu di badannya itu, ikan ini juga sama akan menggesekkan badannya di dasar kolam. Jadi ciri-ciri kutunya itu ada yang seperti bentuk kura-kura kecil, agak-agak hijau bening. Nah itu kutu kura-kura. Kemudian ada lagi satu namanya kutu jarum. Nah ini kutu jarum yang sampai-sampai mengisap darah pada ikan koi. Nah ditandai dengan bintik merah yang terdapat pada badan ikan koi tersebut. Kemudian ketika untuk penanganannya ketika terkena kutu, nah kita bisa gunakan damilin atau kutu blas. Nah saya kira itu sudah cukup. Untuk takarannya sendiri itu masing-masing ada di kemasan kutu blas atau damilin tersebut. Kemudian ketika kita tidak menemukan kutu pada tubuhnya, yang kita temukan itu cuma lendir yang ada di badannya, berarti air pada kolam kita itu terkena virus. Nah saran saya untuk penanganannya yang ini bisa kita gunakan untuk penggantian air sampai dengan 80%. Itu untuk saya pribadi ya, 80, tapi ada juga yang bilang 50% sudah cukup. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya sih sampai saya habiskan semua airnya, kemudian saya sikat kolamnya, kemudian saya isi air baru. Nah itu kalau saya. Nah untuk apa lagi ya, untuk penanganan lain, ketika ini yang kita lakukan ini belum sembuh, kita bisa tambahkan penggunaan garam pada kolam kita. Jadi kita bisa tambahkan itu per ton
1 ton air itu kita bisa beri 1 kilogram garam dapur garam ikan ya. Jantir saya ini saya menggunakan garam dapur. Nah, mungkin itu sudah cukup. Jadi kalau kolam kita 10 ya kita gunakan 10. Wah, banyak sekali ya. Oke deh, cukup sekian, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.